Pada musim gugur tahun 5 sebelum Masehi, di Yudea, jalan menuju Bethlehem, persis di luar kota Yerusalem penuh sesak. Pemerintah Romawi baru saja memerintahkan agar diadakan sensus, dan semua orang di Yudea harus kembali ke kota asal mereka. Di antara orang banyak ini, ada seorang perempuan muda, Maria, dan suaminya, Yusuf. Tujuan mereka adalah Bethlehem, 128 km jaraknya dari rumah mereka di Nazaret. Mari berhenti sebentar. Kamu perlu istirahat. Aku baik-baik saja. Kita harus jalan terus. Biasanya perjalanan hanya butuh waktu 4-5 hari. Tapi perjalanan kali ini lebih lama. Bethlehem masih akan ada di sana saat kita tiba. Ya, tapi semua orang juga. Tidak usah khawatir, kita bisa tinggal di penginapan sampai aku menemukan sanak saudaraku. Kedengarannya bagus, Yusuf. Maria merenungkan peristiwa-peristiwa yang membawanya ke momen ini. Maria tumbuh dewasa di desa kecil Nazaret dan sudah bertunangan untuk menikah dengan Yusuf. Tapi mereka tinggal terpisah sampai hari pernikahan tiba, saat ayah Yusuf mengirim Yusuf untuk menjemput Maria menjadi istrinya. Aku melihat Yusuf sedang mengerjakan rumah barumu. Orang tuamu bijak menikahkanmu dengan seorang tukang kayu. Dia orang baik. Maria mempercayai keputusan ayahnya dan tahu bahwa Yusuf akan menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Dia dan Yusuf sedang merencanakan rumah dan keluarga mereka. Namun rencana itu akan berubah secara dramatis. Apa? Apa yang kau inginkan? Jangan takut, Maria. Kamu telah mendapat kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan kamu akan menamainya Yesus. Aku? Ya, kamu. Dia akan disebut anak dari Yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberinya tahta Raja Daud, nenek moyangmu, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub untuk selamanya. Tapi, bagaimana ini akan terjadi? Aku masih perawan dan belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa dari Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itu sebabnya, anak yang akan lahir itu kudus, dan akan disebut anak Allah. Bahkan saudaramu Elisabet juga akan melahirkan anak pada usia tuanya. Dia yang dulu disebut mandul, sekarang sudah 6 bulan mengandung. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang engkau katakan. Namun kehidupan Maria bukanlah satu-satunya yang akan terusik. Aku perlu bicara denganmu. Ada apa, Maria? Jangan khawatir. Akan kuselesaikan rumah ini sebelum pernikahan kita. Bukan soal itu, Yusuf. Ada yang lebih penting yang perlu kuberitahukan kepadamu. Yusuf pun mendengarkan ceritanya. Dan sekarang aku mengandung bayi itu. Aku mempercayai hal ini. Pergilah dari sini. Tidak lama kemudian, Maria pergi mengunjungi sepupunya Elisabet di desa perbukitan di Yudea. Maria, sepupuku yang terkasih, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Saat suaramu sampai di telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Aku perlu menemuimu, Elisabet. Yusuf bisa saja menuntut agar aku dirajam sampai mati. Tapi dia pikir bercerai diam-diam adalah jalan yang terbaik. Maria, kami juga dikunjungi oleh malaikat. Zakaria dan aku tidak pernah bisa punya anak. Sampai Zakaria pergi ke Yerusalem untuk menjalankan giliran tugas keimamannya di ruang kudus. Saat Allah menemuinya di sana. Jangan takut, Zakaria. Doamu sudah didengar. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu akan menamainya Yohanes, dan dia akan mendatangkan sukacita ke dalam rumahmu. Banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Dia akan membawa umat berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Hati para pemberontak akan dibalikkan kepada kebenaran, dan dia akan mempersiapkan umat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang. Bagaimana mungkin? Aku dan istriku sudah tua. Aku Gabriel. Aku berdiri di hadapan Allah, dan Dia telah mengutusku untuk memberitahukan hal ini kepadamu. Sekarang,
kamu akan bisu sampai semua ini terjadi, karena kamu tidak mempercayai perkataanku. Perkataan malaikat itu sungguh terjadi. Zakaria menjadi bisu, dan seorang anak tumbuh di dalam kandunganku. Allah akan menyatakan dirinya kepada Yusuf. Kuharap begitu. Aku tahu apa yang dia pikirkan tentang aku. Setelah tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan, Maria pulang. Tapi firman Allah terbukti benar. Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menurut hukum orang Yahudi, dia pergi ke bait suci untuk mempersembahkan anaknya pada hari ke-8. Dia akan diberi nama Zakaria, seperti ayahnya. Tidak, dia harus diberi nama Yohanes. Tapi tidak ada satupun yang bernama Yohanes dalam keluargamu. Biarpun begitu, namanya adalah Yohanes. Zakaria, bagaimana menurutmu? Tolong, ambilkan papan tulis untuk Zakaria. Baiklah, namanya adalah Yohanes. Kemudian lidah Zakaria terbebas. Pujilah Tuhan, karena dia telah menebus umatnya. Semua orang yang mendengar hal itu takjub dan bertanya-tanya, akan menjadi apa anak ini nanti?